zafer lanet olur. Kalian tahu nggak kalau di masa lalu Islam pernah berjaya loh dan hampir menguasai seluruh dunia. Jika aku membahas video ini pasti di benak kalian tentang kejayaan Ottoman kan? Namun kali ini berbeda. Kita akan membahas seorang raja legendaris dari Ottoman yang bernama Muhammad Al-Fatih sang pembuka Konstantinopel. Konstantinopel merupakan jantungnya Eropa loh pada saat itu. Bahkan Rasulullah pernah bersabda loh dalam hadisnya, kalau Konstantinopel itu bahkan ditaklukkan. Sesungguhnya Konstantinopel akan ditaklukkan. Sebaik-baik pemimpin adalah yang memimpin pada saat itu, dan sebaik-baik pasukan adalah pasukan saat itu. Jadi dalam janji Nabi, Konstantinopel akan jatuh di tangan sebaik-baik muslim dan di tangan sebaik-baik pasukan. Itulah sebabnya kalau semenjak kekhalifahan Umayyah di Damaskus, mereka semua berusaha menaklukkan Konstantinopel ini, tapi gak ada satupun yang berhasil. Hingga muncullah seseorang yang dijanjikan dalam hadis Nabi ini, yaitu Muhammad Al-Fatih. Well, kenapa Muhammad Al-Fatih bisa menaklukkan kota Konstantinopel? Apakah rahasia di balik misi penaklukan ini? Padahal kan sebelum-sebelumnya sudah ada banyak pemimpin yang mencoba menaklukkan Konstantinopel ini, tapi gak ada yang berhasil sama sekali. Kenapa Muhammad Al-Fatih begitu kedengarannya sangatlah istimewa? Markipas, mari kita bahas. Nonton YouTube sama Fiona, nontonnya sambil makan pregedel. Salam kenal teman-teman semua, jangan lupa subscribe ya well. Muhammad Al-Fatih terlahir dengan nama Muhammad II di ibu kota Utsmaniyah pada tanggal 29 Maret tahun 1432. Dia merupakan keturunan dari dinasti Turki Utsmani. Kemudian nama Al-Fatih yang ada di belakang namanya berarti sang penakluk, karena dia telah berhasil menaklukkan kota Konstantinopel. Nah well, selain diberi gelar Al-Fatih, Muhammad II juga diberi gelar Al-Futuh atau Al-Khairat. Jadi sejak kecil Muhammad telah dipersiapkan oleh kedua orang tuanya untuk menjadi seorang pemimpin yang sangat hebat. Sang ayah yang merupakan seorang sultan, yaitu Sultan Murad II, sangatlah memperhatikan pendidikan anaknya yang kelak akan dijadikan pemimpin yang tangguh dan hebat. Sultan Murad II menunjuk seseorang yang akan menjadi guru Muhammad, yaitu Syekh Ahmad Ismail Ibn Qurani. Beliau adalah seorang ulama yang sangat paham sekali dengan Al-Quran. Maka tak heran kalau Muhammad Al-Fatih sejak kecil telah mempelajari ilmu Al-Quran, hadis-hadis. Selain itu dia juga mempelajari ilmu fikih, matematika, ilmu falak, hingga strategi perang well. Muhammad Al-Fatih sejak kecil telah dipersiapkan menjadi seorang pemimpin yang hebat, tapi tidak terlepas dari pantauan para ulama agar dia tetap berada di jalan yang benar. Nah jadi well, Urban ini merupakan seorang ahli pembuat meriam dari Brașov, Transilvania, yang sekarang dinamakan Rumania. Nah jadi suatu hari Urban ini menemukan sebuah penemuan yang sangat hebat, yang pada awalnya si Urban ini menawarkan jasanya kepada Kekaisaran Bizantium. Dia menawarkan sebuah alat berupa meriam raksasa yang bisa merobohkan tembok Theodosia yang terkenal kokoh di Konstantinopel. Kalau tembok Theodosia ini merupakan sebuah tembok pertahanan yang berlapis yang sangat masif dan juga kokoh. Tembok ini membentang dari Laut Marmara hingga ke Tandu Emas yang memiliki panjang sekitar 5,5 km hingga 7,5 km. Wow, cukup panjang juga ya. Yang hal ini membuat Konstantinopel hampir mustahil untuk ditembus selama 1000 tahun lamanya. Oke, balik lagi ya kita ke cerita tadi. Nah, ketika si Urban ini menawarkan jasanya kepada Kekaisaran Bizantium, sang kaisar pada saat itu malah menolaknya karena Kaisar Bizantium yang tak lain adalah Konstantin 11 tidak mempunyai biaya yang cukup untuk membayar Urban, tidak juga memiliki keahlian yang diperlukan saat pembuatan meriam raksasa itu. Merasa kecewa karena
karyanya ditolak, Urban pun pergi ke Adrianopel yang sekarang dinamakan Edirne di Turki yang merupakan ibu kota Utsmaniyah. Nah, si Urban ini pergilah itu ke Edirne untuk menawarkan karya yang dia buat kepada sultan yang sangat ambisius yaitu Muhammad II. Muhammad Al-Fatih yang sejak kecil bercita-cita untuk menaklukkan kota Konstantinopel langsung melihat peluang yang besar dalam tawaran Urban. Sultan menerima Urban dengan tangan yang terbuka dan juga memberikan dana, sumber daya yang diperlukan untuk membuat Maryam itu. Di bawah arahan Sultan, Urban, tim insinyur Utsmaniyah menghabiskan kurang lebih 3 bulan untuk membuat serangkaian meriam, termasuk satu meriam legendaris yang sekarang dikenal sebagai Basilik atau meriam Dardaneles. Sultan mempersiapkan sekitar 4 juta prajurit yang akan melakukan pengepungan di jalur darat. Namun pada saat pengepungan Konstantinopel, banyaknya prajurit Utsmani ini yang gugur di medan perang karena kuatnya benteng pertahanan dari Konstantinopel. Pengepungan yang kurang lebih terjadi selama 50 hari itu sangatlah menguras tenaga pasukan Utsmani. Selain itu, perbekalan dan juga pikiran mereka mulai goyah dikarenakan banyaknya pasukan mereka yang berhamburan dan berjatuhan di medan perang ini. Karena sejak awal pertahanan yang tangguh dari pasukan Romawi sangatlah terlihat sejak mula. Sebelum musuh mencapai benteng mereka, Bizantium telah memagari laut-laut mereka dengan rantai yang membentang dari sepanjang tanduk emas. Mustahil bisa menyentuh Bizantium jika tidak melewati rantai-rantai yang membentang tersebut. Di sisi lain, di tengah hiruk pikuknya peperangan dan juga banyaknya korban jiwa dari pasukan Utsmaniyah yang berjatuhan, terjadilah perdebatan di antara petinggi-petinggi Utsmani dengan Sultan Muhammad Al-Fatih. Mereka terpecah menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok yang ingin bertahan dan juga kelompok yang ingin berjuang. Wahai Sultan, kita tidak akan bisa menaklukkan Bizantium. Lihatlah, telah banyak pasukan kita yang berguguran. Ini tidak mungkin, Sultan. Sultan pun menjawab, jika kita tidak bisa melalui jalur air, maka kita akan menempuh jalur darat. Kita akan mengangkat kapal kita mendaki bukit ini. Itu tidak bisa, Sultan. Mustahil akan terjadi, mustahil akan berhasil. Lalu Sultan pun menjawab, jangan katakan tidak bisa sebelum kalian mati mencobanya. Akhirnya Sultan menemukan sebuah ide yang dia anggap merupakan satu-satunya cara untuk berhasil menempuh perjalanan darat dengan mengangkat kapal-kapal mereka dalam jangka waktu 1 malam saja. Sultan Muhammad dengan pasukannya mengangkat kapal-kapalnya yang berjumlah 70 kapal yang melintasi dari Galata hingga ke Muara. Hal itu dilakukannya setelah dia meminyaki batang-batang kayu. Hal itu dilakukannya nggak sampai 1 malam saja. Keesokan paginya Bizantium pusing gak kepala, guys, karena mereka ini gak menyangka kalau Sultan Muhammad II telah berhasil menyeberangkan kapal-kapal mereka di jalur darat. Sakin olun! Sakin olun! Sakin! Tanrı bizi terk etti. Itu semua adalah sebuah kemustahilan menurut mereka, namun itulah adanya yang terjadi di malam itu. Selama pengepungan yang berlangsung kurang lebih 53 hari, tembakan artileri yang sangat bertubi-tubi membuat benteng pertahanan Bizantium cukup kewalahan. Peperangan dahsyat pun terjadi. Benteng yang merupakan simbol dari kekuatan Bizantium itu akhirnya ditaklukkan oleh prajurit-prajurit yang gak takut akan kematian. Akhirnya kerajaan besar yang berumur kurang lebih 11 abad itu jatuh kepada tangan muslimin. Pada tanggal 20 Jumadil Awal 857 Hijriah bersamaan dengan 29 Mei tahun 1453 Masehi, Sultan Al-Ghazi Muhammad berhasil memasuki benteng Konstantinopel dan sejak saat itulah dia dikenal sebagai Muhammad Al-Fatih yang berarti
sang penakluk kota Konstantinopel. Lalu Kak, gimana keadaan urban sang pembuat meriam tadi? Nah jadi keadaan dan kondisi urban si pembuat meriam, dia gugur di medan perang karena salah satu meriam buatannya meledak dan mengenai dirinya. Saat memasuki kota Konstantinopel, Sultan Muhammad Al-Fatih turun dari kudanya lalu bersujud sebagai tanda syukurnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu dia menuju gereja Hagia Sophia yang saat ini kita kenal sebagai Masjid Hagia Sophia. Lalu beliau memerintahkannya untuk mengganti gereja itu menjadi Masjid Hagia Sophia. Sejak saat itu, Konstantinopel menjadi pusat pemerintahan Utsmani dan dirubah namanya menjadi Istanbul yang berarti kota atau negara Islam. Nah, pada saat itu bertepatan dengan hari Jumat, yang mana hari Jumat merupakan hari di mana umat Islam hendak melakukan sholat Jumat. Di saat itu terjadinya perdebatan yang berhubungan dengan siapa yang berhak menjadi imam sholat Jumat di hari itu. Bu sefer de şehitlik nasip olmadı. İnşallah gazi dönüş. Ketika perdebatan itu, Sultan Muhammad II atau Sultan Muhammad Al-Fatih pun maju di tengah-tengah pasukannya dan juga petinggi-petinggi kerajaan. Siapa di antara kalian yang sejak balik hingga sekarang tidak pernah meninggalkan sholat fardunya? Jika kalian pernah meninggalkannya, hendaklah kalian duduk dan mundur. Lalu tiada satupun di antara pasukan Muhammad Al-Fatih yang mundur. Sultan Muhammad pun mengajukan pertanyaan lagi, yaitu siapa di antara kalian yang sejak balik hingga sekarang tidak pernah meninggalkan sholat tahajudnya? Dan semua orang pun mundur kecuali satu orang yang tetap berdiri, yaitu Sultan Muhammad Al-Fatih. Ini menandakan beliau sejak balik hingga sekarang tidak pernah meninggalkan sholat tahajudnya. Setelah peristiwa penaklukan itu, rentetan peristiwa penaklukan yang lain pun menyusul. Sultan Muhammad Al-Fatih pun pergi membawa pasukannya untuk menaklukkan Romania, Yunani, Balkan, dan lain-lain. Bahkan dia telah mempersiapkan pasukannya dan mempersiapkan strategi untuk menaklukkan Romawi yang berada di Italia. Namun kematian telah menghalanginya untuk melakukan hal itu. Pada bulan Rabiul Awal tahun 886 Hijriah atau 481 Masehi, Sultan Muhammad Al-Fatih pergi dari Istanbul untuk berjihad. Padahal saat itu Sultan ini dalam kondisi yang tidak sehat. Di tengah sakit yang dia rasakan yang semakin parah, sang dokter pun didatangkan untuk mengobatinya. Namun obat dan dokter tidak bisa lagi menyelamatkannya. Sultan pun wafat di tengah pasukannya pada hari Kamis, tanggal 4 Rabiul Awal 886 Hijriah atau pada tanggal 3 Mei 481 Masehi. Saat itu Sultan Muhammad Al-Fatih telah berusia sekitar 52 tahun dan telah memimpin atau memerintah selama kurang lebih 31 tahun lamanya. Namun ada yang mengatakan kalau Sultan Muhammad Al-Fatih ini wafat karena diracun oleh dokter pribadinya sendiri. Tapi wallahu alam ya wel. Nah, omong-omong di saat Sultan Muhammad Al-Fatih ini meninggal, kemanakah dia membawa pasukannya? Tidak ada keterangan pasti kemana sang Sultan hendak akan membawa pasukannya. Ada yang mengatakan beliau hendak pergi ke Italia untuk menaklukkan Roma. Dan ada juga yang mengatakan beliau hendak pergi ke Prancis dan Spanyol. Sebelum beliau wafat, Sultan Muhammad Al-Fatih telah berwasiat kepada putra-putra dan juga ahli wasiatnya dan juga penerus tahtanya, yaitu Sultan Bayezid II, agar selalu senantiasa dekat dengan para ulama, berbuat adil, tidak tertipu dengan harta, dan benar-benar menjaga agama baik untuk dirinya pribadi, kerajaan, dan juga masyarakat. Nah, sekianlah pembahasan kita tentang
Muhammad Al-Fatih, sang penakluk kota Konstantinopel yang telah dijanjikan dan diramalkan jauh sebelum kelahirannya, yaitu diramalkan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gimana menurut kalian pembahasanku kali ini? Apakah kalian suka dan senang tentang apa yang aku bahas kali ini? Bagi kalian yang punya saran-saran yang baik buat aku, silakan ya tulis di kolom komentarnya. Stay tune ya well, dan jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video menarik terbaru dari aku yang akan tayang di channel ini. Aku Via Novika pamit undur diri dan terima kasih sudah klik video ini. See you next video. Bye.